Baik, sahabat Mos yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah berada di hari kedua di rangkaian kegiatan Doro Intensif Kitabut Tauhid yang diselenggarakan oleh Kementerian Urusan Keislaman, Wakaf dan Dakwah Kerajaan Saudi Arabia yang dipimpin oleh Menteri Yang Mulia Fadilatul Syekh Abdul Latif Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala melalui kantor atas agama Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta yang dipimpin oleh Fadilatul Syekh Ahmad bin Isa Al-Hazimi Hafizahullah Ta'ala. Dan kita sudah menyimak materi yang ke-6 dari rangkaian Doro yang telah berlangsung sejak kemarin. Dan sahabat muat dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Ustaz Zaki Mubarak Hafizahullah taala dari ulasan Syekh di pertemuan atau di sesi ke-5 dan ke-6. Kepada Ustaz Zaki Mubarak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, fadillah, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah ada sedikit faedah-faedah yang mutiara-mutiara yang sangat berharga yang dengannya kita bisa insyaallah berpegang teguh dengannya dan beramal dengannya insyaallah. Daripada Syekh Muhammad bin Zaid Al-Madkhali hafizallahu taala dalam kajian di masa sore hari hari Kamis pada bab yang ke-40 beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk kita berdoa dengan al-huda, itu adalah ilmu, dan wassadat, itu tasdid fil qawli wal amal wal i'tiqad, artinya berbuat baik, berucap baik dalam ucapan, perkataan, dan perbuatan dan i'tiqad. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita berdoa dengan tuntunannya, diantaranya Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina, dan demikian pada doa-doa yang lainnya. Dan Rasulullah SAW sebutkan di sini bahwasanya faedah yang lainnya adalah wahdhar minal, berhati-hati daripada doa-doa yang al-bid'ahiyah. Kemudian pada bab berikutnya, bab tentang bahwasanya dari sebagian orang minan nasi may yattakhidhu min dunil andada yuhibbunahum ka hubbillah. Artinya bahwasanya ada sebagian orang yang mereka itu menjadikan sebagian orang lain itu kecintaannya seperti kecintaan kepada Allah. Nah, dan ini kadang-kala bisa menjadi akbar atau syirkun asghar. Dan kebanyakan ketika mereka, kenapa demikian? Ketika orang-orang ini memberikan cintanya kepada selain Allah, di mana itu cinta ibadah, mensorfkan sebagian non ibadah, yaitu mahabbah kepada selain Allah, itu syirkun akbar. Tapi kalaupun mereka menjadikan cintanya sama dengan Allah, itu bisa dikatakan adalah syirkun asghar, karena ini adalah mahabbatul ibadah, bukan mahabbah tabi'iyah. Di mana mahabbah itu dibagi menjadi 3, ada mahabbah ibadah, ada mahabbah tabi'iyah, dan ada mahabbah syirkiyah. Kemudian Syekh pun memberikan suatu faedah yang luar biasa tentang bahwasannya orang-orang yang beristighatsah kepada selain Allah, maka itu dikatakan bisa dikategorikan bahwa itu dalam rangka istighatsah dalam penciptaannya atau dalam memberikan rezekinya, dalam syafaatnya, maka ini menjadikan dia menjadi keluar dari millah dengan keyakinan demikian. Oleh karenanya di maqasid bayan ini bahwasanya mahabbatullah dan istighatsah bighairillah, itu istighatsah itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah. Oleh karenanya tidak boleh ada seorang hamba memberikan bukan hanya nau ibadah, tapi sempalan dari ibadah, dari fardan. Misalnya ada orang berdoa, doa itu ibadah untuk Allah. Tapi bagaimana ketika dia memberikan bagian dari ibadah itu? Contoh, ketika ada orang berdoa kepada kuburan, jelas itu syirkun akbar. Tapi ada orang datang ke sana berdoa di kuburan, yakin Allah yang memberikan, tapi meyakini bahwasanya zat itu memberikan pengaruh, itu adalah di antara naun syirkun asghar, dan babnya adalah syirik dalam fardan min anwa'il ibadah. Jadi bagian daripada doa itu adalah meminta kepada Allah, tapi meyakini sebagian dari Allah mempunyai pengaruh dalam doanya. Kemudian dalam faedah yang lainnya disebutkan di sini bahwasanya
perkara orang-orang musyrikin ketika mereka mencintai sekutunya, makin amun khatir. Kenapa? Karena kecintaannya itu, ya, kecintaannya itu melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita seseorang mencintai selain Allah melebihi Allah dan kita cinta itu cinta ibadah, maka itu merupakan syirik yang sangat besar. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di bab berikutnya di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang Syekh Al-Mu'allim menyebutkan tentang bagaimana seorang itu tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai dirinya, sampai dia mencintai Allah melebihi dirinya. Mencintai Allah tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai Allah dan Rasulnya, ya, melebihi dirinya. Artinya dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi dirinya dan orang tua dan anak-anaknya. Maka ini adalah dilalah wajibnya mencinta kepada Allah dan Rasulnya, yang dimana namun cinta ini tidak memberikan khusus min rububiyah. Artinya kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Kita cinta kepada Allah dan kita Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah tidak boleh mencintai Rasulullah itu bersandingan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ini masuk dalam maksud rububiyah. Dan mencinta kita kepada Rasulullah SAW adalah sebagai rasul, manusia biasa yang menyampaikan risalah ini, dan kita menjadikannya uswah dan menjadi qudwah untuk itu padanya dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bab berikutnya jika ada seseorang yang mencintai dengan cintanya itu dia taat kepada, jika ada seseorang yang menjadikan cintanya kepada Allah itu dalam rangka ketaatan, maka ketika ada orang mencintai orang lain karena cintanya karena iman dalam dirinya, itu satu kebaikan. Kemudian di bab berikutnya di antara orang-orang musyrikin atau di antara orang musyrikin ada yang mereka itu atau yang bersumpah kepada Allah, namun mereka itu bersumpahnya itu dalam rangka untuk tidak untuk mengerjakannya, tapi untuk menzalimi orang-orang yang menzalimi orang lain. Maka ini diantara qasam yang dilarang, karena ini juga adanya khala dalam akidah. Kemudian di bab berikutnya dikatakan di sini tentang at-targhib li mahabbatillahi fin nas. Kullu ta'atin lillah hadza min kamal iman. Artinya setiap ada orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, maka ini merupakan diantara kesempurnaan iman dan tahdzir dan menjauhi daripada mahabbah bin nas dengan hawa nafsunya atau dengan syahwat. Sebagian orang ada yang mempunyai ghulu kepada manusia. Ya, ghulu artinya mereka dalam mencintai manusia. Maksudnya ghulu di sini ada orang yang dimana dia ketika ada seorang lain bermusuhan dengan dia atau ada salah faham sedikit saja, maka dia pun langsung ghulu dan tidak memberikan kecintaannya kepada seorang muslim. Pada sepatutnya seorang muslim itu ketika ada sedikit perselisihan ataupun hal-hal yang yasir, yang kecil, dia harusnya tetap penuh kesabaran, ketabahan, dan juga mengajak kepada saudaranya dalam kebaikan karena ada iman dalam dirinya. Kemudian faedah berikutnya adalah tahdzir min anwa'i syirk, di mana dikatakan di sini bahasanya adalah itu al-khauf. Khauf itu ada dua juga, itu ada khauful ibadah wa ada khaufu tabi'iyah. Artinya khauful ibadah itu adalah di antara anwa ibadah yang dimana kita harus takut hanya kepada Allah SWT. Kalau khauful ibadah adalah khauf manusiawi, khauful tabi'iyah adalah khauf manusiawi. Ketika ada orang melihat sesuatu yang berbahaya maka dia takut, itu wajar. Tapi ketika
khauf itu ibadah, harus disorofkan kepada Allah SWT. Allah mengatakan, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Artinya, khaufnya khauful ibadah. Tidak boleh ada seseorang yang memiliki hatta terbersih di hatinya takut kepada sesuatu, makhluk, pohon, makhluk yang lainnya, bebatuan atau apapun yang lainnya yang dia meyakini jika takut itu ibadah, maka ini harus ditinggalkan. Kalaupun ada terbersih di hati, maka dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan itu. Kemudian di bab berikutnya dikatakan di sini adalah dzamma liman idza celaan kepada orang-orang yang ketika dia beriman kepada Allah menjumpai saudaranya bermaksiat kepada Allah, bagaimana tanggapannya? Maka tidak boleh seorang itu bersikap menakutinya atau mencuekannya atau mengacukannya, tapi dia sebaiknya bersabar, mendakwakannya, mengajaknya dengan bahasa yang baik, dengan uslub yang baik, dengan berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah karena dengan iman yang ada pada dirinya. Kemudian pada sesi berikutnya, bab berikutnya, bagaimana tawakal. Sini wujubnya tawakal kepada Allah. Tawakal itu secara definisi adalah sidqul i'timad Allah ala jabil masalih wa daf'i dharar. Artinya meyakini dengan sepenuh hati dan kebenaran bahwasanya Allah lah yang memberikan manfaat dan Allah yang bisa menahan daripada mudarat kepada setiap hamba. Dan tawakal di sini pun ketika ada orang bertawakal kepada Allah bukan berarti dia tidak berusaha, tapi dia harus akhdul asbab, mengambil asbab. Artinya kaidahnya al-akhdhu bil asbab la yunafi tawakkul. Mengambil asbab itu tidak menafikan tawakul. Artinya ketika orang sakit dia meruqyah dirinya dengan bacaan-bacaan yang disyariatkan, itu di antara akhdul asbab. Dia pergi ke dokter, itu di antara akhdul asbab. Tidak mengapa. Tapi tidak boleh meyakini bahwasanya akhdul asbab itulah yang menyembuhkannya. Tidak, itu hanya sebagai sarana karena Allah memerintahkan kita untuk mengambil asbab dan kita hanya memohon bersembuh dari Allah SWT, karena Allah SWT yang menyembuhkan hambanya. Kemudian di sesi berikutnya dalam perkara ini tambahan bahwasanya tawakul ini diantara ibadah qalbiyah, ibadah yang bersumber di hati, yaitu tawakul, kemudian al-khaufu war-raja, itu semua adalah ibadah qalbiyah, di mana seorang itu harus mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, mengkajinya dan mempraktekkan dalam dirinya, karena ibadah qalbiyah ini sangat luar biasa berpengaruh pada sisi ibadah dia kepada Allah SWT. Ketika ada orang dia beribadah dan tawakalnya tinggi dan khaufnya tinggi, maka ini menunjukkan kekhusyuannya kepada Allah SWT ketika berada. Dan bagaimana dia bersikap dengan manusia, bahwasanya semua manusia yang dia berinteraksi pasti memiliki pengaruh dan athar pada dia nanti di kemudian hari, itu di akhirat, bagaimana dia bersikap kepada manusia. Itu hablum minallah dan hablum minnas. Kemudian bab berikutnya yaitu bayan masyu'ati, tadi lanjutan tadi sudah akhdul asbab. Kemudian berikutnya adalah wujubu ats-tsabat 'inda syada'id. Artinya kita wajib harus bersabar atau kokoh dalam keadaan berat, karena itu semua adalah bagian daripada kehidupan manusia. Tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini tanpa ada diuji Allah. Dikatakan wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', dan pasti dengan lafaz lam taukid, kami pasti menguji manusia dengan ketakutan dan kematian dan sedikitnya kebubuhan. Artinya ini pasti diuji. Kemudian Rasul mengatakan inna asyaddan nasi balan dalam yatum amsal fa amsal. Orang yang paling berat balanya adalah cobanya para nabi dan semisalnya. Kemudian Rasul mengatakan innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Kalau Allah SWT mencintai orang hamba akan mengujinya. Artinya menguji pasti ada ujian-ujian, dan itu semua itu dalam rangka dia harus menguji keimanannya. Dengan dia ditambah dengan syada'id, maka dia menguji keimanan, akan sabar di atasnya. Karena sabar itu ada tingkatan-tingkatannya. Sabar dalam tidak bermaksud kepada Allah, sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam mengajarkan dalam keadaan musibah menimpanya. Kenapa? Ini semua dalam rangka cintanya Allah kepada seorang hamba. Kenapa? Ketika ada seorang hamba diuji, maka dia akan mendekat kepada Allah dan dia akan merengek kepada Allah dan curhat dan hanya memohon kepada Allah dengan penuh ketulusan. Ketika seorang hamba meminta kepada Allah dengan ketulusan hatinya, maka otomatis Allah melihat keteguhannya, kesungguhannya dalam berdoa kepada Allah SWT dan tawakal kepada Allah SWT. Kemudian dan di antara
hal yang perlu diucapkan oleh seorang hamba ketika dia mendapati suatu hal yang berat dalam dirinya, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan dari upaya kecuali Allah SWT. Ini merupakan, dalam Rasulullah mengatakan dari hadis dari Abu Dzar dan selainnya tentang bahwasanya inilah kanzun min kunuzil jannah. Ini merupakan di antara upeti-upeti surga. Artinya ini luar biasa. La haula wala quwwata, artinya tidak ada kekuatan diri kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua inilah dari Allah dan kita hanya sebagai hamba yang senantiasa memohon dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan berikutnya adalah jadid iman fil qalb. Artinya di sini dikatakan kuatkanlah iman. Bukan menjadi jadid itu bukan berarti merubah atau mengganti, tapi menguatkan iman ini di hati. Makanya Rasulullah SAW berdoa dengan suatu doa, Allahumma jadid imanan wa yaqinan wa fahma. Nah, artinya ya Allah, kuatkanlah keimanan dan keyakinan dan kefahaman, dan riwayat dan fikhan dan pemahaman. Artinya ketika seseorang meminta kepada Allah iman, artinya iman kamilah, iman yang sebenar iman, dan yakin dan fahma dalam memahami agama ini dan mengamalkannya insyaallah taala. Kemudian yang lainnya adalah tentang larangan kita agar jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang hamba itu harus senantiasa waspada. Jangan merasa aman dalam dirinya. Dalam aman dalam artinya setiap seorang bisa saja tadi istidraj, artinya dalam ketaatan, dalam kenikmatan, dalam suatu hal yang lapang, dia harus senantiasa memohon kepada Allah, tidak ada yang aman daripada makar Allah. Oleh karena itu ketika ada seseorang hamba yang dia musir, artinya senantiasa berada dalam dosanya dan berulang-ulang dan berkontinu terus dalam maksiatnya, ya, dan tidak memikirkan bagaimana akhirnya, bahkan dia berangan-angan Allah mengampuninya. Ini membahaya, ini amrun khatir, perkara yang sangat berbahaya. Kenapa? Dia merasa aman dari makar Allah. Ini dikhawatirkan, dan ini antara yang paling berbahaya. Karena oleh karenanya ikhwati fillah, di antara sedikit faidah, di antara talbis iblis yang terakhir yang Muqayyim al-Jauziyah menyebutkan adalah at-taswif, bagaimana seseorang itu senantiasa menunda-nunda dia beristighfar, nanti sampai ajal dia menjemput dan dia belum beristighfar dan dia meninggal dalam keadaan berdosa kepada Allah SWT. Ini diantara talbis iblis yang terakhir, yang kelima, yaitu taswif, yaitu menunda-nunda pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal iyas, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Bahwasanya rahmat Allah luar biasa besarnya. Dalam hadis qudsi, dalam Bukhari Muslim dikatakan, inna rahmati ghalabat ghadabi, rahmatku ini melampaui amarahku. Makanya Ar-Rahmanur Rahim, dengan rahmatnya Allah, dengan kuasanya. Makanya ketika orang mengatakan Allah yakdir, Allah mampu atas segala sesuatu, dan Allah yarham, dan Allah merahmati hamba itu. Oleh karenanya seorang itu ketika dia meninggal, itu bukan amalnya yang menjadikan dia bisa selamat, tapi rahmat Allah SWT atas dirinya. Ketika ada orang meninggal dalam keadaan tiba-tiba dia bermaksud kepada Allah, dalam hadis disebutkan tentang bagaimana yang seseorang hamba yang dimana yang hari-harinya penuh dengan maksiat, hatta bainahu ila dhira, sampai di antara jarak dia dengan syurga satu hasta, tapi faisbiqul kitab fa'ibli ahmalin nar fa'idukhulah, tapi di akhir hayatnya dia berbuat dosa dan dia akhirnya su'ul khotimah. Ada orang yang perbuatannya dosa, di akhir hayatnya tinggal satu dhira, kemudian dia bertobat kepada Allah. Ini rahmat Allah, dia bertobat kesendirian, dia bertobat kepada Allah, maka ini kemudian fa'ibli ahmalin jannah fa'idukhulah. Inilah dikatakan orang-orang yang yasta'mirullah. Apa artinya? Ketika ada orang ini yuwafiqhu li'amalil khair qabla al-wafah, Allah berikan dia taufik berbuat suatu kebaikan sebelum dia meninggal. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Kemudian lanjutan berikutnya adalah bagaimana tambahan di sini tadi adalah bahwasanya orang-orang yang beriman, ahli iman, tidak pernah berputus asa pada rahmat Allah. Ya, tidak pernah berputus asa pada Allah. Kenapa? Rahmat Allah sangat besar. Oleh karenanya dikatakan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala
dalam hadis qudsi, lau ataitani biqadri al-khataaya la ghafartulah. Kalau kalian datang kepadaku dengan segunung sebesar dosa, aku ampuni kalian. Bagaimana Allah begitu besar rahmatnya. Seorang hamba datang kepada Allah, kemudian dia ada orang terakhir yang masuk surga. Dia ini min ahlul kabair. Jadi ahlul kabair itu orang-orang muwahhid yang dia berdosa besar selain syirik. Dia datang menuju Allah dan mengatakan, ya Allah, dan Allah telah mengampuninya, masuklah kepada, artinya kepada dalam surga. Dia mengatakan, ya Allah, surga penuh nih, tidak ada lagi, mau dikembali, ya Allah. Coba berkali-kali sampai berkali, dia katakan, Allah mengatakan, wahai hambaku, aku telah ampuni dirimu, masuklah kepada surga, dan bagimu 10 permisalan surga itu. Luar biasa. Bagaimana Allah ketika ada orang hamba yang berdosa, maka di dalam hadis qudsi dikatakan, dilempar ke sungai, dia sudah berbentuk, sudah tidak berbentuk, di sungai ke narul hayah, mau diangkat, mau dilempar ke surga, dan dia ada orang-orang terakhir masuk surga Allah SWT. Karena kenapa? Rahmat Allah sangat besar kepada hambanya. Oleh karena kita pernah berpuasa berhamd Allah SWT. Kemudian berikutnya, bahwasanya bagaimana seseorang mukmin itu senantiasa berdoa. Jangan lupa doa di antara suatu ibadah yang luar biasa agung. Kenapa? Lisan ini, makanya dikatakan dalam suara oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, di antara 3 amalan lisan itu adalah berdoa, membaca Al-Quran, dan berzikir. 3 amalan ini yang kita senantiasa membasahkan lidah kita. Makanya dalam hadis qudsi, sabaqul mufarridun. Siapa mufarridun? Adzakirullah wa dzakirat, orang yang berzikir kepada Allah siang dan malam. Makanya kita biasakan kita senantiasa beristighfar kepada Allah, membaca istighfar, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbil anta khalaqtani wa rabbuka, berdoa beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Di sore hari 100 kali Rasulullah SAW beristighfar demikian. Dan kita senantiasa beristighfar di malam hari, di antara waktu sahar, wal mustaghfirin bil ashar. Orang membuat Allah SWT mencintai hambanya, dan Allah mengampuni dan mengijabah segala doa-doanya. Istighfar, bagaimana seorang kisah Imam Ahmad rahimahullah, yang suatu ketika beliau jalan, kemudian beliau, kenapa saya jalan ke tempat yang jauh, tiba-tiba datang sebuah masjidnya itu tertutup. Tahu-tahu di beliau akhirnya sampai ke tempat penjual roti, pembuat roti, dan senang berzikir istighfar ini, melainkan Allah berikan apa yang saya inginkan. Hingga akhirnya beliau mengatakan, dan ada satu hal yang menurut saya dapati, apa itu? Saya beristighfar hari ini ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad terkejut, ternyata ini istighfar Anda ini yang membuat saya berjalan dari Baghdad menuju sini, yang saya nggak pernah ada tujuan ke sini. Demikian istighfar. Bagaimana Allah, Imam Hasan Basri ditanya seseorang yang datang kepadanya, yang datang karena sakitnya, ya Imam saya sakit. Kemudian ada yang datang, ya Imam saya belum punya keturunan, ya Imam saya kekurangan rezeki. Apa kata Imam? Beristighfarlah. Istighfarlah. Dikatakan fastaghfirullakum yursilis sama alaikum midrara yumditkum bi amwalin wa banin. Artinya beristighfarlah, Allah turunkan dari langit itu adalah hujan yang deras, diberikan engkau adalah anak dan keturunan dan harta. Artinya ini adalah istighfarlah kunci bagi seorang hamba untuk mendapati rahmat Allah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah bayan wajibnya kita beriman pada qadar. Ya. Dan juga wajib sabar atas qadar. Artinya iman kepada qadar adalah bagian dari iman, rukun iman, ya. Wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Dan beriman kepada qadar baik atau buruk. Ini hadis daripada Umar bin Khattab ketika dia Mekah Jibril, ketika Rasulullah SAW bertanya, Rasulullah ditanya oleh Jibril alaihissalam. Artinya iman ini qada dan qadar. Artinya kadang-kala kita mendapati diri kita dalam keadaan kita beriman. Ketika ada orang yang menyesali dirinya, dia mendapati hal ini tidak dengan kebaikan, dia menyesali kenapa begini begitu, berarti itu ada naqsun dalam iman qadar, dan ini khalal dalam akidah yang tidak boleh seorang hamba demikian. Makanya ketika ada seorang hamba ditarikan idza qadar, seorang hamba ditarikan dengan musibah, maka dia bersabar. Makanya dalam sebuah riwayat ada seorang yang dimana itu dia senantiasa ditimpa musibah, sakit, bangkrut, rezekinya agak kurang lancar, musibah. Tapi ada orang yang lancar. Pada hari kiamat orang
orang-orang yang sabar ini, orang-orang yang sehat ini cepat masuknya diberikan afiyah. Tapi orang-orang yang ditimpa musibah, hariannya sakit, kesulitan rezeki, maka berikan dia pertama adalah afiyah, kekuatan. Kemudian derajat, kemudian pahala yang berlimpah ruah. Jadi berdoa afiyah, kemudian derajat yang tinggi, dan kemudahan, kemuliaan dan derajat di surga. Sehingga orang-orang yang afiyah mengatakan, ya Allah, kalau yang begini orang-orang yang mendapati hal musibah, kalau begini memang hasilnya dan akhirnya begini, tolong hidupkan kami ke dunia lagi dan cincang-cincang daging kami agar menjadi orang-orang yang dikatakan mungkin menjadi orang-orang ahli musibah. Kemudian faedah berikutnya adalah seorang hamba sejatinya berdoa kepada Allah untuk menjaga demikian. Kadang-kala ada seseorang yang dia itu berdoa kepada Allah, namun doa itu Allah ijabah dengan suatu musibah. Contoh, ada orang dikasih doa Allah, ya Allah, hamba ingin hafal Quran. Tiba-tiba Allah ijabah hafal Quran dengan cara Allah berikan dia cobaan dalam penjara. Artinya, bagaimana Allah menempatkan seorang hamba ya, di dalam musibahnya, ada penjara musibah, maka dia mendapati doa dia terijabah walaupun dalam keadaan musibah. Ini adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala berikan seorang hamba itu diberikan kemudahan. Oleh karena berdoa itu jangan pernah meminta kita langsung ijabah. Ada 3, bisa Allah ijabah segera. Allah tunda untuk karena kebaikan untuk diri kita. Yang ketiga, doa ini bisa jadi Allah simpan di akhirat. Oleh karena itu pada riwayat ada orang-orang yang berdoa kepada Allah, tiba-tiba dia melihat gunung yang segitu besar, pahala yang sebesar gunung banyak. Katanya, apa ini? Itu doa-doa dirimu yang belum ijabah di dunia. Masya Allah. Jadi jangan pernah berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu pasti memberikan kebaikan pada orang yang berdoanya. Kemudian adalah bab berikutnya adalah tahdzir minariya. Riya ini kadang-kala bisa menjadi syirkun asghar, dan kadang-kala bisa jadi syirkun akbar. Ya, kalau syirkun asghar adalah ketika dia itu beribadah kepada Allah, namun ada orang yang melihatnya, itulah riya asghar. Tapi riya yang dikatakan di sini akbar lah seperti riya orang-orang munafikin, kan? Yuraunan nas, illa qalil. Ada mereka orang-orang yang memang pada dasarnya menzahirkan iman dan menyembunyikan kekufuran. Makanya orang-orang ini adalah orang-orang munafikin, itu pada zaman Rasulullah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mereka senantiasa menunjukkan kebohongan, menunjukkan keislaman, tapi menyembunyikan kekufuran. Dan dari mereka pun riya. Idza qum ila shalat qamu kusala, mereka salat malas-malasan. Yuraunan nas, ingin dilihat oleh orang lain. Ini orang-orang munafikin pada zaman Rasulullah, yang mereka memang beribadah ingin dilihat oleh orang-orang lain. Berikutnya adalah bagaimana Allah SWT berlepas diri daripada perbuatan yang mengandung kesyirikan dan memberikan waspada, mentahdzir dari setiap kesyirikan, baik itu besar maupun kecil. Karena memang ini syirik ini sangat berbahaya. Syirik kecil ini dikatakan ini akbaru minal kabair. Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah dalam ta'liq kepada Rasulullah SAW menyebutkan demikian, tidak boleh seseorang itu bergampang-gampang dengan syirik besar. Syirik kecil itu berbahaya daripada dosa-dosa besar. Kemudian perkara-perkara di hati memang tidak ada orang yang bisa melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seseorang itu harus senantiasa dia membenahi hatinya dan senantiasa memperbaiki diri hatinya agar jauh pada kesyirikan, itu dari riya, karena tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Makanya kita harus senantiasa hati-hati, jangan sampai kita ini terjerumus kepada suatu perbuatan itu kesyirikan, itu syirik kecil yang itu bisa menghancurkan amalan kita, membinasakan amalan kita. Makanya Allah mengatakan bahwasanya orang-orang membuat kesyirikan ini, syirik kecil ini, maka walaupun ini nampaknya nampak ya, seperti Allah mengatakan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah kalian dengan menyebutkannya atau menyakiti orang yang kalian berikan. Artinya menyebut ini adalah dikhawatirkan ini bisa menjadi keriaan. Kenapa? Karena kita tidak menjaga
amal. Makanya pandai-pandai kita untuk menjaga amalan kita, karena setiap amalan itu bisa bisa hilang. Makanya Allah Rasul mengatakan ijtanibu sab'al munkar, jauhilah segala 7 perkara yang bisa menghancurkan amalan. Yang di antara asyirku billah, tsumma sihar, dan ila akhir hadis. Kemudian adalah sebuah kesyirikan adalah ketika orang beramal dengan amalan ibadah tapi ingin dunia. Artinya dia beramal, beribadah tapi menginginkan dunia. Ini hati-hati. Ini diantara kesyirikan. Kenapa? Gordnya tujuannya bukan Allah SWT, tapi adalah masih berdunia. Makanya kita jangan sampai terjerumus kepada perbuatan ini karena menduakan Allah. Karena bahasanya tujuannya, niatnya adalah bukan kepada Allah, tapi niatnya adalah kepada dunia. Tapi ketika ada orang beribadah kepada Allah, berdakwah kepada Allah, tiba-tiba ada kemudahan, itu fadlullah, keutamaan Allah, kemudian Allah berikan kepadanya yang kita bersyukur. Tapi bukan dunia yang diharapkan. Kemudian dikatakan di sini tentang pembahasan ini bahwasanya syirik asghar ini adalah ammu atau yang tadi bahwasanya tentang syirik di sini adalah ammu mimman qablahu, ada dengan bab sebelumnya yang dimana karena ini di sebelumnya itu agak lebih khusus, lebih umum karena ini menyangkut perkara dalam perbuatan, perkataan, dan ini juga masuk dalam kesolehan hati seorang hamba. Kemudian saya menjelaskan bahwasanya tidak mengapa ketika ada orang-orang yang pembahasan tentang bolehkah kita mengupayakan suatu usaha yang disyariatkan, kemudian dapat sebagian daripada dunia. Nggak apa disebutkan tadi bahwasanya tidak mengapa kita berdakwah atau berbuat suatu amalan ataupun yang lainnya yang dengannya kita mendapatkan dunia, tidak mengapa. Kemudian di sini tambahan dari bab berikutnya adalah taat kepada ulama dan umara. Yang pertama faedah sini saya mengatakan wajibnya taat kepada ulama dan umara. Ya, untuk apa? Agar mereka berhukum dengan hukum Allah. Yang kedua, tahdzir, ya, mewaspadai, hati-hati, larangan secara keras untuk barang siapa-siapa yang tidak taat kepada ulama dan umara, di mana dalam kebaikan. Artinya taat kita kepada ulama dan umara itu dalam ketaatan. Tapi dalam maksiat tidak ada taat, karena Rasul mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus taat itu di atas kebaikan. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Innama di sini kan yufidul hasar, artinya mengandung makna keterbatasan. Nah, hadis Rasul innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan dalam kebaikan. Tidak, bukan berarti harus berontak, tidak taat saja. Kemudian di sini ada sedikit pembahasan bagaimana ketika ada orang-orang hukum selain Allah. Ini ada 3 pembahasan rinciannya, bahwasanya ketika ada orang berhukum dengan hukum Allah, ini mengatakan hukum Allah yang benar, namun karenanya adanya hukum-hukum lain yang masuk, hukum-hukum lain yang masuk ke Indonesia, tapi kita meyakini hukum Allah yang benar, maka ini masih tidak mengapa. Tapi kalau ada tadi pembahasannya faedah tadi yang masalah mentaati Allah. Di mana posisi kita tidak boleh mentaati ulama dan umara ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tidak ada ketaatan kepada mereka, yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tidak boleh, karena ini masuk dalam kategori taat kepada kemaksiatan. Tapi taat adalah dalam ma'ruf. Kemudian ketaatan kepada ulama harus sesuai dengan ketaatan kepada Allah. Artinya ketaatan kepada ulama itu harus sesuai dengan ketaatan kepada Allah. Artinya ketika pembahasan ini perbuatan ulama dan umara ini benar dalam ketaatan kepada Allah, kita bisa mentaatinya. Namun kalau ada kemaksiatan kepada Allah, tidak boleh mentaatinya. Kemudian yang faedah berikutnya adalah
anjuran untuk kita ittiba kepada dalil. Nah, ittiba kita kepada dalil dari kitab dan sunnah dan dari pemahaman salafus saleh dalam pembahasan ini. Kemudian dilarang kita untuk berfanatik, fanatik buta kepada syekh dalam perkara tertentu atau dalam semua perkara. Tidak boleh fanatik kepada syekh atau mazhab atau pendapat yang dimana itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Syekh memberikan tambahan, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah itu akan membawa kepada kehidupan yang baik. Jelas. Kenapa? Agama ini mengajak kepada kebaikan. Semua yang datang dari agama ini, dari Al-Quran Sunnah, itu untuk kemaslahatan umat. Tidak mungkin adanya kemaksiatan atau kerancuan. Akan terjadi kehidupan yang baik. Tapi penyelisihan kepada Quran Sunnah ini membawa kepada kemudorotan dan kerancuan dalam kehidupan. Makanya Islam ini senantiasa relevan untuk setiap zaman dan setiap makan. Yang berikutnya adalah disyariatkan kita bertanya kepada para ulama yang dimana itu dipercaya ilmunya untuk kita ambil dan kita bisa berminta fatwa kepada beliau dan tidak berminta kepada orang-orang selain ulama yang dipercaya ilmunya. Kemudian bab berikutnya ini bab yang ke-38, bahwasanya berhukum dengan syariat Allah itulah asas yang agung dan itulah pokok dalam pokok agama ini. Ya, berhukum dengan syariat Islam ini adalah kemaslahatan bagi hamba dan para pemimpin di setiap makan, di setiap tempat dan zaman. Oleh karenanya di mana ada pemerintahan yang dia berhukum dengan hukum Allah akan terjadi banyak masalah-masalah. Tapi di mana ada syariat, ada negara, ada hukum pemerintah yang mempraktikkan syariat Allah, maka akan terjadi kemaslahatan, keamanan, ketertiban di negara tersebut. Kemudian berhukum dengan selain syariat Allah itu menyebabkan adanya khalal dalam akidah, dalam tauhid. Kenapa? Karena kita itu bagian daripada tauhid. Ketika ada orang hukum dengan sunnah hukum, itu adanya khalal dalam tauhid. Karena kita yakin bahwa Allah lah yang maha memberikan hukum yang sebenar-benarnya, syariat Allah lah yang sempurna, tidak ada yang lain, dan sunnah Allah yang sempurna, tidak ada yang lain. Kemudian di sini pun ada penjelasan bahwasannya tentang yang sekarang tadi, bagaimana rincian kepada orang-orang yang hukum kepada hukum selain Allah. Yang pertama, ketika ada orang meyakini hukum Allah yang benar, namun hukum lain itu sebagai yang sudah masuk, tersisipi atau menjadi bagian dari negara ini, tapi dia meyakini Quran, hadis yang benar, Quran Sunnah, maka ini tidak membuat dia itu keluar dari Islam atau tidak membuat perbuatan yang perbuatan kufur. Yang kedua, ketika dia meyakini bahwasannya hukum Barat lebih bagus, Islam ini kurang relevan, maka ini perbuatan kufur. Ya. Namun orang yang berbuat demikian pun bukanlah manusia yang mengatakan kufur, tapi perkara ini harus diberikan pada ulama yang menjelaskan tentang hal itu. Kafir tidaknya seorang hamba itu, seorang manusia kepada qadhi yang harus disampaikan kepadanya tentang perkara ini. Tidak boleh semerta-merta seorang manusia berkata kafir kepada saudaranya. Rasul mengatakan, "Man qala li akhi kafir faqad ba'a ahadun min al-akhwar." Barang siapa berkata saudaranya kafir, maka kalau tidak ada pada dirinya kembali pada orang yang pengucapnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian bab berikutnya tentang orang-orang yang mengingkari sebagian dari nama-nama dan sifat Allah. Di sini saya menjelaskan bahwasanya adanya orang-orang yang mengingkari jahada sebagian daripada nama-nama dan sifat Allah yang dimana sudah thabita. Ya. Maka ini diantara khalal dalam akidah, dan ini diantara bentuk penafian daripada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya dengan apa dalam Quran dan kita mengimani lafadznya dan maknanya.
yang yaliku, yang layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sifatnya, dan kita sebagai Ahlus Sunnah mensifati Allah dengan sifatnya dan yang yaliku billahi Subhanahu wa taala. Karena seperti sifat-sifat yang di mana manusia seperti misalnya sifat sinna itu ngantuk, sifat makar, sifat-sifat yang mengandung makna kaid, ada sedikit tipu daya sebagainya macam-macam, maka itu adalah sifat-sifat yang kita harus mengisbatkannya. Tapi itu adalah yang maknanya adalah yang dimana itu sesuai dengan kemuliaan Allah. Jadi pemahamannya adalah itu sesuai dengan pemahamannya Allah. Dan ini artinya fi muqabil, artinya sesuai dengan artinya fisabil madah. Artinya ini adalah sifat yang mau makna, bukan makna konotasi, tapi makna pujian kepada Allah. Kenapa? Ketika Allah memberikan sifat ini, maka Allah fi muqabilil sifah. Ketika ada artinya wa makaru wa makarallah. Nah, gitu. Mereka makar, artinya ini fisabilil sifat, dan ini bentuknya adalah fisabil madah. Artinya sifat-sifat ini bukan sifat yang mengandung kekurangan bagi Allah, tapi mengandung pujian bagi Allah SWT dan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebetulnya adalah penjelasan bahwasanya tahqiqut tauhid merupakan di antara bayan anat tahqiq tauhid bahwasanya tahqiqut tauhid, kita harus mentahqiq tauhid dengan mengisbatkannya. Mentahqiq tauhid itu dengan mengisbatkan, menetapkan asma dan sifat lillah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengisbatkannya yang sesuai dengan Allah SWT tanpa ada tahrif, tanpa ada mentahrifnya atau maknanya lainnya, atau merubah, atau mentaktil itu meniadakannya, atau mentakifnya, atau membuatkannya seperti apa, ya, atau mentamtil, atau memisalkan Allah dengan seperti tidak boleh, ya. Kemudian berikutnya adalah tentang disebutkan tentang Allah dalam ayat kursi. Bagian Allah mengatakan tentang nama-nama Allah. Allah itu al-ismul a'zam, Ahyul ismullah, Al-Qayyum ismullah, yang mengandung makna qayyumiyatillah. Artinya Allah berdiri sendiri. Kemudian tadi yang saya sebutkan tadi bahwasanya tentang sifat-sifat yang dimana tidak boleh kita menamai itu adalah suatu kekurangan bagi Allah, tapi itu suatu kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah wajibnya mengetahui wajibnya kita berilmu, belajar untuk mengisbatkan tentang apa-apa yang Allah khabarkan tentang sifat-sifatnya dan nama-namanya di Al-Quran dan Sunnah. Wajib belajar memahaminya, mengamalkannya, ya, dan istiqomah dalam memahami dan menjelaskan pada umat tentang kerancuan ini, karena banyak sekali umat yang tidak mengetahui perkara ini. Kemudian berikutnya adalah bayan perhatiannya para ulama agar bagaimana ilmu itu bisa sampai kepada pada masyarakat, pada umat, ya, dengan begitu mudahnya, ya, dengan pemahaman yang dimana itu bisa menjadi counter, ya, daripada mukhalif pemahaman yang salah. Oleh karenanya ketika kita menyampaikan ilmu kepada umat harus menyampaikan dengan uslub yang baik, dengan cara yang baik. Kenapa? Karena uslub yang baik ini bisa mudah dipahami oleh orang, mudah dimengerti oleh orang ketika mendengarkan demikian. Karena belajar uslub ini suatu hal yang sangat baik sekali. Oleh karenanya jadi kita memahamkan seorang manusia, seorang masyarakat dengan bahasa yang enggak dipahami mereka. Makanya Ali mengatakan hadithun nas bima yaqul, bicara dengan manusia dengan apa yang dipahami. Kan? Ayuhibba ayyukadzdzab Allah wa Rasulullah, maka kalian mau mereka mendustakan Allah Rasulnya. Kenapa? Karena kita salah mengucapkannya, salah menyampaikannya, harus perkataan-perkataan yang baik. Baik. Kemudian Syekh menyebutkan bahwasanya tentang bayan anwa' tauhid, pembagian tauhid yang mereka itulah yang tiga itu tauhidul uluhiyah wa rububiyah wa asma wa sifat, yang itu saling berkaitan, tidak boleh hilang satu di antara yang lainnya, ya. Tauhidur rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dalam Al-Quran ada tauhidur rububiyah, ada tauhidul uluhiyah. Sekarang banyak orang-orang di mana-mana mereka hanya mempelajari, memahami tauhidur rububiyah,
Oleh karena itu kita mempunyai kaidah al-iqrar, mengikrarkan tauhid rububiyah berarti apa? Yastalzimu, dia harus mengikrar dengan tauhid uluhiyah. Ketika ada orang berikrar dengan tauhid uluhiyah, tidak perlu berikrar karena yastalzimu, karena mengandung tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Artinya, ketika orang mengatakan Allah itu yang menciptakan rezeki, cukup tidak, karena itu hanya tauhid rububiyah, tapi dia harus menetapkan tauhid uluhiyah. Maksudnya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin Allah, tidak ada zat yang berada bersama-sama kecuali Allah SWT. Dengan mengucap demikian sudah mengandung dalamnya adalah tauhid rububiyah. Otomatis. Itu makanya dikatakan al-iqrar bi tauhidul rububiyah ya, istalzimu tauhidul uluhiyah. Wal iqrar bi tauhidul uluhiyah yatadammanu tauhidul rububiyah. Artinya orang yang berikrar dengan tauhidul uluhiyah cukup karena mengandung dalamnya tauhidul rububiyah. Orang yang berikrar dengan tauhidul rububiyah diharuskan dia berikrar dengan tauhidul uluhiyah. Beginilah hasilnya orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka hanya baru berikrar dengan tauhidul rububiyah tanpa dan merupakan tauhidul uluhiyah. Dan terjadinya perang dan tumpah darah dalam hal ini karena memang sepanjang sejarah orang-orang musyrikin mereka meniadakan tauhidul uluhiyah. Kemudian berikutnya adalah Syekh pun menyebutkan tentang agar kita memperhatikan mentarkis dalam bab tauhid tentang waspada daripada kufrun pada nikmat, kufrun ni'am. Ya. Yaitu yang pertama, kita harus menetapkan nikmat itu dari Allah. Jangan pada selain Allah. Ya, karena itu bisa menjadi kufrun ni'am. Ada dengan 3 hal. Kita meyakini di sana kita ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita ini betul-betul adalah nikmat dari Allah. Yang ketiga, rezeki dari Allah dan kita mengamalkannya, menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah SWT. Itu di antara kesyukuran yang kita bisa terhindar dari kufrun ni'am. Kemudian selanjutnya di bab yang ke-41 bahwasannya Syekh pun menambahi tentang pembahasan yang sebelumnya, namun ini adalah rinci, fala taj'al lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Di sini Syekh ada sedikit penambahan, yaitu bayan tidak boleh seseorang itu menjadikan sekutu-sekutu dengan Allah, karena itu syirik jelas. Syekh menyebutkan juga bahwasanya tidak boleh menjadikan selain Allah itu sekutu-sekutu, karena itu bisa menjadi syirik besar. Seperti orang-orang yang beribadah kepada berhala-berhala. Jelas, kalau zaman sekarang ini kita banyak melihat di mana-mana ada orang yang mungkin memajangkan foto-foto ataupun orang-orang soleh yang dengannya mereka beribadah. Itu di antara wasail syirik yang dengannya dia mungkin menganggap itu suatu kesolehan yang membuat dia khusyuk dalam ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian perkara berikutnya adalah tentang bersumpah kepada selain Allah. Nah, ini diantara syirik kecil. Nah, kemudian maka tidak boleh bersumpah kepada Allah, tidak boleh bersumpah kepada selain Allah. Kemudian tidak boleh bersumpah kepada makhluknya dan sebagainya, tidak boleh bersumpah, tapi harus sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun menyebutkan tentang tidak dalam bab ini tidak suatu wasail syirkiyah yang tidak boleh lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan, karena atau insya fulan insya Allah wa syaa fulan tidak boleh, karena buat usia mengandung tabi'iyah, artinya si fulan ini mempunyai kekuatan, kemampuan yang setara dengan Allah, di mana dia mampu menjadikan, tapi harusnya insya fulan insya Allah thumma syaa, karena thumma ini mengandung makna tarakhi, boleh. Kemudian kita harus menjauhkan diri dari tajanub dengan lafaz-lafaz yang syirkiyah, ya, seperti misalnya kadang-kadang ada orang yang berupat kalimat-kalimat kufur, makanya kalimat kufur tidak boleh diucapkan, bahkan kalaupun bercanda tidak boleh, ya, tidak bercanda, walaupun dia tidak bermaksud untuk mengucapkan itu. Kemudian juga tidak boleh terlafaz dengan nama-nama jin, di mana nama-nama jin ini pun suatu nama-nama yang tidak baik.
ya itu sudah memanggil, artinya memanggil jin, dan ini diantara ittikhad andal min dunillah. Ya. Oleh karena itu kemudian pun dengan ada orang-orang yang mengambil dengan apa namanya nama-nama orang-orang fasik, yakni mujrim, tidak boleh, karena berikanlah nama-nama yang terbaik buat anak-anak kalian, karena mereka akan dipanggil hari kiamat dengan nama-namanya di hari kiamat dengan nama-nama yang baik. Makanya Rasul mengatakan tasawwum bismi wala bikunyati, beri menamalah dengan nama yang baik. Ya, karena setiap orang itu akan dibagikan dengan namanya dan dengan nama orang tuanya. Kemudian ketiadaan ridho atau tidak ridhonya dan qanaah kepada hal kepada Allah, ini ada khalal akidah. Ketika ada orang mengatakan dia merasa nggak ridho, ada yang bersumpah tapi dia merasa nggak ridho dan cukup, ini ada yang khalal dalam tauhid. Tidak boleh, harus ridho kepada Allah. Ketika ada orang-orang soleh mengatakan demi Allah, maka dia harus mempercayai itu. Lain hanya ketika ada orang-orang yang fajir, orang fusak, mungkin dia yang bermain dengan lafaz Allah, baru mungkin dia bisa meragukan ucapan itu. Tapi ketika ada orang yang soleh, orang yang dikatakan dia dalam kebaikan, dia bersumpah, maka kita harus berridho dengan ucapan itu dan kita menerima apa yang dia sebutkan. Nah, kemudian selanjutnya ya di bab yang ke-43 sebelumnya juga masih ada tidak boleh kita berbuat kezaliman ya kepada siapapun, karena dzulumatun yaumil qiyamah, karena kezaliman itulah kezaliman pada hari kiamat ya. Bahkan kita kalau kita mengambil satu barang orang itu, kita harus mengerti kepada orang itu. Kenapa? Ditanyakan dari min aina iktasaba, artinya dari mana? Karena ditanya tentang umur kita, fima afna, dari mana umur kita, untuk apa kita kerjakan. Makanya jangan heran ketika orang bangkrut dari kiamat ditanya, ada orang yang menzalimi orang, syatama hadza, mencaci maki, wa akhadha mengambil harta, maka akan dimintai pertanggungjawabannya, dan bisa orang-orang yang bangkrut habis semua segala amal solehnya. Kemudian di bab berikutnya tentang tahdzir tentang masya Allah, alhamdulillah sudah kita jawabkan tadi. Kemudian di bab berikutnya tahdzir tidak boleh kita mencaci maki waktu, ya, tidak boleh mencaci maki waktu, karena itu menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di mana waktu ini merupakan bagaimana Allah mengatur siang dan malam, Allah memutar bumi ini, Allah mengatur alam semesta, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita, artinya bukan pun kita mensekutukan Allah bahwasanya waktu ini yang menjadikan, tidak, tapi kita menjadikan waktu itu sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bersekutu dengan meyakini bahwa waktu ini memberikan pengaruh dalam hidup kita. Yang terakhir adalah tentang qadhi dan qudat. Qadhil qudat dan malikul amlak wa syahsyahun syah tidak boleh menggunakan nama-nama yang itu tidak layak bagi manusia, tapi itu nama yang layak bagi Allah SWT. Rajanya qadhil qudat, raja di segala raja, ataupun syahin syah, raja segala raja itu milik Allah. Malikul mulk itu milik Allah SWT. Tidak boleh kepada hamba. Makanya tidak boleh menamakan manusia dengan nama-nama yang itu hanya milik Allah SWT. Itu yaliku billahi subhanahu wa ta'ala. Tapi kita berikan nama-nama yang dimana nama-nama yang baik, nama-nama yang mengandung doa, dimana doa mengandung makna yang baik. Karena itulah panggilan kita pada kiamat insyaallah ta'ala. Wa barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Samihni idza fihi khata'un wa dhilal. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, amin. Jazakallah khairan. Poin-poin yang telah disampaikan Masya Allah sangat lengkap dari dua materi yang telah kita simak bersama. Barakallahu fiikum.